Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Ini saya punya resep pempek telur ikan tenggiri tapi versi yang kedua. Kenapa saya buat yang versi yang kedua? Karena ini hasilnya lebih lembut lagi dan juga lebih banyak dibanding yang pertama ya. Namanya ilmu itu harus di-upgrade terus teman-teman ya, biar dapat lagi ilmu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Well, tapi bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapetin informasi resep terbaru dan tips-tips dari saya. Well, langsung aja ya kita praktek. Nah, ini ikan tenggiri seperti biasa teman-teman. Kita akan mixer dengan air es ya. Jadi kenapa air es? Karena air es itu nanti ketika ketemu garam dia akan lebih cepat menggumpal dan juga lebih cepat kalis, sehingga kalau kita masukkan tepungnya nanti enggak lembek teman-teman ya. Oke, nah ini sisanya kita masukkan ke air garam. Jadi air yang sisa tadi kita masukkan ke dalam garam dan juga micin. Di sini udah saya timbang garam dan micinnya, lalu kita aduk rata teman-teman ya. Dan kita masukkan ke dalam adonan ikan yang udah kita mixer duluan tadi. Lalu kita akan mixer kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi dari yang pertama. Jadi kalau yang pertama cuman kecepatannya 1 speednya ya. Untuk ketika air garamnya udah masuk, kita masukkan air garam dan kita naikkan speednya menjadi speed 3 atau speed 4 ya, tergantung mixer masing-masing. Ini fungsinya biar lebih cepat mengental teman-teman si ikan tadi ya. Tuh udah kelihatan kan ya, udah mulai mengental. Nah ini bagus banget kalau dia mengental. Ketika kita mix dengan sagu atau tapioka, ini hasilnya lebih padat dan mudah untuk dibentuk ya. Oke, nah ini udah kental ya teman-teman ya. Lalu saya siapkan lagi ini minyak teman-teman, saya pakai yang Barco. Kenapa Barco? Karena Barco itu hasilnya lebih putih dan juga meninggalkan rasa gurih nanti hasil pempeknya dibanding dengan minyak sawit biasa ya. Kalau teman-teman mau pakai minyak kelapa yang merek lain juga nggak apa-apa, boleh aja ya. Karena saya dapatnya cuma Barco, jadi saya pakai Barco gitu. Nah ini hasilnya lebih kalis lagi kalau udah ditambahin minyak teman-teman. Jadi ada pertanyaan juga ke saya, kenapa adonan pempeknya dikasih minyak. Jadi fungsi minyak itu sendiri adalah untuk membuat adonan pempek kita nanti hasil pempeknya menjadi lebih lembut teman-teman ya. Jadi walaupun sagunya lebih banyak, tapi hasilnya lebih lembut dan empuk teman-teman. Nah gitu ya. Jadi tergantung selera teman-teman juga. Kalau pempeknya kepengen lebih kenyal seperti resep pempek telur yang pertama ya, itu bisa pakai resep itu aja, nggak usah pakai minyak seperti resep pempek yang kedua ini teman-teman. Kalau kalian lebih suka lebih lembut ya, bisa menggunakan teknik resep pempek telur yang versi kedua ini. Well, setelah selesai lalu kita aduk kembali dan jangan lupa seperti biasa ya, mengaduk adonan menggunakan centong. Kalau kalian mau aduk pakai tangan boleh aja, tapi dengan kecepatan yang cepat. Maksudnya nggak usah lama-lama gitu ya ngulaninnya, karena kalau terlalu lama adonannya nanti nempel di tangan, kelamaan bergesekan, karena telapak tangan kita kan menghasilkan panas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti bergesekan dengan adonan, lama-lama adonan kita menjadi kering dan membuat pempek kita menjadi keras dan juga susah dibentuk. Oke, nah ini saya buat pempeknya nggak pakai timbangan ya, saya menggunakan scoop ice cream teman-teman. Jadi 1 scoop, saya masukkan dulu scoopnya ke dalam tapioka, lalu saya ambil adonannya seperti ini ya. Itu saya pakai 1 scoop, jadi lumayan gede nanti hasilnya. Karena saya mau pakai mau untuk konsumsi sendiri ya, bukan untuk jual, jadi is okay lah ya biar lebih cepet gitu. Nah adonan yang menggunakan minyak ini teman-teman hasilnya lebih kalis dibanding dengan yang enggak pakai minyak. Kalau kalian udah pernah coba di resep pempek supreme ya, pempek lenjer supreme, itu udah tahu banget hasilnya ya. Nah ini sama aja, di sini saya menggunakan Barco juga.
tapi di sini tepungnya lebih banyak teman-teman ya, dibanding dengan kita menggunakan resep pempek telur yang awal gitu. Kalian yang udah nonton, yang kemarin saya udah share resep pempek kapal selam pakai telur beku ya. Nah, itu saya menggunakan adonan ini teman-teman ya untuk pempek telurnya. Untuk adonan kapal selamnya saya pakai resep pempek telur versi 2 ini karena lebih kalis ya teman-teman. Nah, ini saya buat juga versi telur kecilnya. Jadi untuk resepnya ini nggak ada beda, cuman beda di tepungnya aja teman-teman ya. Tepungnya beda, untuk yang lainnya sama, dan juga ada penambahan barco aja. Jadi nggak terlalu banyak bedanya, hanya saja hasilnya beda. Untuk yang pertama sudah saya jelaskan tadi, kalau untuk resep pempek telur yang pertama itu agak kenyal karena menggunakan tenggiri, kan memang tekstur ikannya yang kenyal teman-teman ya. So kalau kalian pengen lebih lembut, biasanya kita mix dengan ikan sungai seperti ikan gabus atau ikan belida teman-teman. Nah, tapi untuk resep ini hasil pempeknya lebih lembut, tapi enggak dicampur pakai apa-apa teman-teman ya, hanya menggunakan batu aja. Nah, ini lebih cepat saya pakai scoop. Jadi hasilnya lebih jatuh. Jadi lebih cepatnya ini nggak usah ditimbang lagi. Jadi takarannya sama semua nanti ya. Oke, jangan lupa ya merebus pempeknya 2 kali sehingga hasilnya lebih bersih dan juga tidak lengket, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi ini rebusan kedua. Di sini memang ada yang bocor tadi, satu kapal selam yang pakai telur bekunya karena lengket di tangan sehingga ada yang bocor sedikit tadi ya, kurang rapat pas nutupnya. Nah, seperti ini air rebusan yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi airnya udah keruh karena kita bagian pertama kan banyak menggunakan tepung di telapak tangan ya. Nah, sehingga kita bilas lagi ke air rebusan yang kedua seperti ini. Jadi merebus pempek telur nggak perlu ditutup ya teman-teman ya, dan merebusnya sampai benar-benar ngapung dan ringan baru boleh diangkat. Jadi bagian dalamnya enggak mentah tengahnya gitu ya. Well, kalau resep ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa ya share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Dan juga thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.